Bagi Tuhan segala pujian, penghormatan, pengucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan mendengar kesaksian dari Tuhan anak-Mu tentang pergumulan yang dihadapi di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan mempunyai tujuan Tuhan yang mulia bagi kami semuanya. Saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi jemaat-Mu, dan terangilah mata hati kami semua untuk dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Kelanjutan dari kitab Wahyu itu adalah pembukaan meterai pertama sampai meterai yang ketujuh. Tapi buku yang saya miliki itu bertolak belakang dengan yang saya belajar 30 tahun lebih yang lalu. Iya, saudara kasih dalam Tuhan, sehingga saya perlu waktu untuk kembali mengingat. Iya, sehingga untuk malam ini saya ambil dulu dari surat yang lain, yaitu surat Roma. Jadi kita masuk pada surat Roma. Surat Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, dengan penulisan dilakukan pada sekitar tahun 57 Masehi, ya, dan diberi tema oleh Paulus. Surat Roma ini yaitu kebenaran Allah telah dinyatakan. Jadi dalam surat Roma kita akan menemukan atau mendapatkan kebenaran Allah secara utuh, secara sempurna. Kebenaran firman Allah itu dinyatakan baik dari segi hukum Taurat, dari segi Injil juga, dan juga oleh membuatkan nabi-nabi dalam perjanjian lama seperti begitu. Nah, kemudian latar belakang penulisan surat Roma ini ditulis oleh Paulus sebagai surat yang paling panjang dari sekian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Surat Roma ini yang paling panjang, kemudian paling teologis, paling membahas tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang alam, ya. Kemudian surat ini juga menjadi surat yang paling berpengaruh sekali. Seperti kita akan ketemukan nanti dampak pengaruh yang begitu hebat, begitu luar biasa dari pengungkapan kebenaran Tuhan di dalam surat Roma ini. Kemudian Paulus menulis surat ini untuk mempersiapkan diri dalam perjalanan pelayanan, yaitu ke Roma dan selanjutnya ke Spanyol. Iya. Dan kita tahu bahwa Paulus ini melakukan perjalanan sebanyak 3 kali keliling dunia. Iya. Dan surat Roma ini ditulis pada bagian perjalanan terakhir atau ketiga Paulus dalam mengelilingi dunia sebagai sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai rasul yang merintis di banyak kota, banyak daerah, banyak negara, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya memperhatikan belum ada orang yang seperti Paulus sampai hari ini, ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab kalau sekarang ini kadang-kadang hanya orang menghimpun banyak orang. Kalau Paulus tidak, dia mendirikan sidang-sidang begitu, langsung ada. Ya, jadi ilmu yang digunakan itu dari
tidak percaya Tuhan sebelumnya. Pada umumnya adalah penyembah berhala. Pada umumnya begitu. Iya. Baik. Kita mulai dari Roma pasal 1 ayat yang ke-1. Mari kita baca sama-sama Roma pasal 1 ayat 1, 2, 3. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan diputuskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara perhatikan dari awal penulisan Paulus dalam surat Roma ini, dia tidak mengawali dengan kata dari Rasul Paulus, tapi apa? Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Artinya Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang jomos, sebagai seorang yang tidak berhak atas dirinya untuk mengatur dirinya atau menentukan dirinya sendiri begitu. Tetapi kata hamba Kristus Yesus, dia berada sepenuhnya di bawah otoritas kendali maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Seperti apa? Itulah Paulus. Jadi dia tidak merasa berhak lagi atas dirinya untuk menentukan saya mau bagaimana, saya mau seperti apa. Tapi adalah merupakan kehendak penuh daripada Kristus, saudara kasih dalam Tuhan, yang berlembaga di dalam diri daripada Paulus ini. Sehingga saya katakan dia menjadi budak, dia menjadi jomos daripada Tuhan. Dia tidak akan membantah, dia tidak akan keberatan, dia tidak akan membuat opsi-opsi begitu saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi dia tunduk sepenuhnya kepada pimpinan Allah dan kehendak Allah, seperti apa yang Tuhan mau kepadanya. Karena apa? Dia hamba, dia jomos, dia budak daripada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu diawali Paulus dalam surat Roma ini bahwa dia adalah hamba Kristus, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian yang dipanggil menjadi rasul. Nah, ini baru dia agak menaikkan begitu. Yang kedua, yang dipanggil menjadi rasul. Dia sebagai hamba Tuhan, sebagai jomosnya Tuhan begitu, saudara guys dalam Tuhan. Dipanggil saudara-saudara dalam satu jabatan kedudukan. Jabatan kedudukan apa itu? Dia sebagai rasul. Dia sebagai rasul. Nah, kedudukan rasul, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sangat sangat luar biasa sekali. Kenapa saya katakan demikian? Karena rasul-rasul ini dalam Alkitab, termasuk terutama Rasul Paulus ini, adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan kekuatan yang luar biasa, keberanian yang luar biasa. Mereka ini tidak takut mati, tidak takut dianiaya, tidak takut ancaman, tidak takut tekanan, tidak takut terhadap apapun, saudara-saudara. Ini rasul seperti itu. Dia siap berhadapan, saudara, dalam Tuhan. Apakah itu dengan kekuatan, saudaraku, sebuah lembaga negara? Apakah itu sebuah kekuatan, saudara, dalam Tuhan, adat dalam negara atau negeri itu, saudara? Bahkan saudara-saudara dalam Tuhan sampai kepada pertarungan saudara dalam Tuhan melawan roh-roh jahat atau roh-roh iblis. Dan sebagai jawatan atau jabatan rasul, saudara, yang dikuatkan, yang diteguhkan oleh Tuhan, maka di situ pun Tuhan berperang secara aktif, saudara, memberi pemeliharaan, memberi perlindungan dan pemakaian atas mereka,
dengan kuasa Tuhan yang memang akan mampu menaklukkan saudara-saudara guys dalam Tuhan, membuat tunduk setiap kekuatan-kekuatan yang ada di daerah itu saudara guys dalam Tuhan. Iya. Dari segi ilmu teologisnya begitu saudara, mereka hebat dalam berargumen. Dalam hal soal kuasa saudara-saudara guys dalam Tuhan, kalau mereka diperhadapkan kepada satu, katakanlah saudara, pembuktian begitu saudara, mereka akan membuktikan begitu saudara guys dalam Tuhan. Iya, mereka akan membuktikan begitu saudara kasih. Kenapa? Memang ini adalah satu kedudukan jabatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, pada posisi itu untuk apa? Di tempat di mana dia berada, saudara, targetnya adalah daerah itu mesti dimenangkan, dan di situ mesti berdiri sidang jemaat, saudara-saudara, sebelum dia berangkat lagi ke tempat yang lain. Selalu begitu. Mendirikan sidang, saudara yang dalam Tuhan, setelah melalui proses yang coba saya uraikan tadi itu saudara, berdiri sidang, dia minta ke tempat lain, terutama ke Yerusalem saudara, supaya dikirim tenaga dari sana untuk duduk sebagai gembala di sini. Setelah ada gembala saudara yang dalam Tuhan, dia akan kasih pesan-pesan nasihat-nasihat, karena dia tahu tentang sejarah pendirian sidang ini, latar belakang budaya dan lain sebagainya, konteks daerah itu saudara. Setelah itu lalu melanjutkan perjalanan. Begitulah yang saya katakan tadi, sampai 3 kali keliling dunia ini saudara. Inilah saudaraku sebagai panggilan terutama kepada Paulus sebagai rasul. Yang ketiga, dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, hamba Kristus, menjadi rasul, jelas dikuduskan. Saudara kasih dalam Tuhan untuk apa? Untuk memberitakan Injil Allah. Nah, jadi pokok berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus atau ya Rasul hamba Tuhan pada pelayanan mimbar pada umumnya itu harus adalah intinya Injil. Alkitab firman Tuhan ini saudara-saudara dalam Tuhan. Itu intinya di situ. Sebab Injil ini dikatakan adalah kekuatan Allah. Karena Injil ini adalah pertama kekuatan Allah. Injil ini adalah kuasa Allah yang dikatakan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil atau yang terkandung dalam Injil, yaitu tentang Yesus Kristus, saudara yang dalam Tuhan. Jadi saudara yang dalam Tuhan, Injil ini, Injil ini yang menjadi pokok berita. Karena apa? Karena Injil ini sendiri adalah kuasa Allah, kekuatan Allah, itu dia. Kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil atau kepada Yesus Kristus itu saudara yang dalam Tuhan. Itu dia. Kemudian kita masuk pada ayat yang kedua. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi Alkitab perjanjian baru ini atau Injil ini saudara-saudara yang dalam Tuhan bukan tiba-tiba muncul begitu saja dengan tidak ada penjelasan sebelumnya. Tapi dikatakan bahwa Injil ini memang telah dijanjikan sebelumnya. Iya. Jadi sebelum Injil ini saudara-saudara dalam Tuhan, yang kita lihat bahwa dalam Injil itu adalah ditulis oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama pelayanan Yesus di atas muka bumi ini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami saudara-saudara dalam semua peristiwa kejadian selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus saudara, itulah yang mereka tulis.
perhatikan plus, dengan Allah mengilhami mereka saudara dengan rohnya yang kudus untuk saudara menulis saudara kasih dalam Tuhan bagian-bagian dalam Injil ini. Saya temukan dua hal itu saudara kasih dalam Tuhan. Nah, dikatakan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi kalau kita lihat bahwa dari perjanjian lama, kita angkat dua saja malam ini, yaitu dari saudara yang kasih dalam Tuhan Abraham dengan Daud, begitu banyak sekali. Yesaya juga saudaraku, Yeremia, Yeskiel, termasuk saudaraku Musa juga, karena Musa yang menulis kitab Kejadian saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita mengangkat saja saudaraku dari Abraham. Kita buka dari Galatia pasal yang ketiga pada ayat yang ke-8, ya. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca bersama-sama Galatia pasal 3 ayat 8. 2, 3. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena jadi saudara perhatikan, sebab terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Apa berita Injil kepada Abraham itu? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ini pembuktian begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab kalau saya coba memperhatikan di dalam kitab-kitab kepercayaan yang lain nggak nyambung gitu, sudah tiba-tiba kok kucuk-kucuk muncul begini gitu. Tidak ada sejarah jalan ceritanya yang secara sistematis begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, kita tidak perlu membahas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 sampai 34. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janji di situ adalah bicara tentang Yesus Kristus yang dikatakan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Tuhan berbicara saudara yang kasih dalam Tuhan melalui Daud dalam Mazmur yang kedua itu. Jadi kita melihat saudara yang kasih dalam Tuhan tentang janji ini. Iya. Baik, kita masuk pada ayat yang terakhir malam ini, ayat yang ketiga, tentang anaknya, maksudnya ini tentang Yesus yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Iya. Jadi tentang anaknya, tentang Yesus Kristus maksudnya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kalau dalam ayat yang keempat, menurut Roh Kekudusan dinyatakan dengan kebangkitannya. Jadi kita akan lihat dua bagian ini. Menurut daging, kita lihat dulu dari menurut daging. Yesus ini saudara yang kasih dalam Tuhan dari keturunan Daud. Kita membacanya di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, kita baca bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu, Yesus itu telah menjadi manusia. Manusia Yesus. Nah, dikatakan dalam keadaan manusia Yesus, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Dia diam di antara kita, dia ada di tengah-tengah jemaat, dia ada di tengah-tengah dunia. Lalu apa kita melihat kemuliaannya? Kemuliaannya itu seperti apa? Dia membangkitkan orang mati, dia membuat orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya dan sebagainya. Iya. Lalu saudara-saudara, kita akan lihat saudaraku Yesus yang menjadi, saudaraku firman yang menjadi manusia ini. Matius, saudaraku, secara daging, ya. Matius 1 ayat yang ke-1. Matius 1 ayat yang ke-1, kita akhiri saja di ayat ini. Ya. Matius 1 ayat 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi ini silsilah secara keturunan daging. Saudara guys dalam Tuhan, jadi dari segi silsilah keturunan secara daging jelas tentang Yesus, saudara guys dalam Tuhan. Ya, karena saya lihat sudah ini juga saudaraku dari segi menurut saudaraku Roh Kudus. Nah, nanti saja kita bahas untuk hari Jumat yang akan datang, karena anak-anak sudah minta pulang kelihatannya. Iya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, dalam penjelasan firman-Mu yang singkat Tuhan, dan waktu kami yang terbatas malam ini. Dan Tuhan tolong umat-Mu yang ada, Tuhan, dengan suara anak-anak yang ada Tuhan, supaya dapat menangkap seberapa yang dapat ditangkap malam ini. Dan mari Roh Kudus yang menghidupkan firman-Mu, menanamkan firman-Mu menjadi satu kekuatan yang besar bagi kami Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.